warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena ketoma bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku makan teh akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asogirang, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat. Tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi ta untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tawe. Jadi anak-anakku, para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya kona curi kita, nasabak jabatan, ya ko salasai jabatannya dena na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang pajani na hargai tawe. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya ko deni gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia ia mina rokok tawe watuna mencaji bupati, sisena aja mencaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai okilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai, nah ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan masalah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid.
Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada dua. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu enai senga tanya waramparana. Ia komega waramparana tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabab magai waramparang kosipulungi maka dani teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagian apun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sapatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitai asue madakka naludungi sapatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napake yaro aswe minum. Itu karena jasa bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna rupa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalako guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya mungkin ranking paling bawah, kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak, ya kok pak disangan napunai tahu itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya liasannya pak disangan, namoko kolo wadito ya liasannya pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu di desa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, wattuna mengaji, dena ngaji bawang, isuru malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lomala aju tunu, ajon nasuang. Isuro masering, ini yang hilang. Matimpawae, maka bela lomala wae. Matajang antri, magai, ukiro monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang.
Makanya ya kong ka anak tama sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Suruh bawa daun, suruh bawa aju ke wadingi magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoy magi na mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul magai nasabak tak denya sange pak disangak barakah. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anak yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namo dia maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kau, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh Pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking, bisa kami nak betah ke pesantrennya dia gak ranking nala, tapi ketika keluar dia baru muncul bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar, napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya? Perasaan na indona ulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang katau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau mata lemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Qur'an itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini, itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan, dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau, walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini,
talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigau Abu Hanifah, iya to naro napigau Imam Malik, iya matoto napigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam, 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa manapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak-agak store berarti dia niap punai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na store. Naya kodila store berarti dia niap punai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Karena ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya nih akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya, pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh, kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata gurutta? Maka de gurutta makanya sana tapi mulu lengan motu matu agak alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh, magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren makokoe, pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lailon rito di pakaiannya, sehingga Indomie bawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar.
Mega anak-anak makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh masesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. Kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra pasaramai apa malala lobungnya. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi oko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai. Ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung, dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih, tapi dena to pada batena Nabi temandre, iya Nabi tak komandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajdi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka ada samana je guru kude na berubah mako matiro sa di waktu ku masih sekolah mako matiro modelena itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu, kecuali dia melanjutkan pembelajaran dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia na berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya asok jangan enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosong Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja ngeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai